Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ditunjukkan untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi lahan. Dalam penugasan ini disusun oleh Aisna Novira-Hila dengan NIM H44190003, dengan Ana Rifqatul Hasanah dengan NIM H44190005, dan Aprilia Damayanti dengan NIM H44190006. Bahan video ini diambil dari tesis yang ditulis oleh Ansori pada tahun 2019 dengan judul Perencanaan Agroforestry sebagai Strategi Penanganan Konversi Lahan Hutan di KPHP Unit 7 Hulu Sarogalun. Namun dalam video ini hanya ditekankan pada konversi lahan hutan di KPHP Unit 7 Hulu Sarogalun. Pertama yaitu latar belakang. Perkembangan suatu wilayah dapat memicu terjadinya konversi lahan. Peningkatan populasi digadang-gadang menjadi alasan utama pembukaan lahan. Alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lahan hingga kehilangan fungsi alam. Alih fungsi kawasan hutan menjadi non-hutan diperparah oleh adanya areal open access yang merupakan areal bekas izin hak pengusahaan hutan yang ditinggal oleh pemegang izin dan juga lemahnya pengelolaan oleh pemerintah. Berdasarkan penafsiran Citra Lenstad Data RPHJP pada tahun 2009, penggunaan hutan areal KPHP Unit 7 Hulu Sarogalun hanya sekitar 43,82%, sisanya 56,16% menjadi penggunaan lain selain hutan. Berikut adalah luas areal KPHP Unit 7 Hulu Sarogalun berdasarkan fungsi. Yang pertama, sebagai hutan lindung yaitu sebesar 45%, hutan produksi terbatas sebesar 19%, dan yang ketiga hutan produksi sebesar 36%. Pada slide berikut merupakan data dan peta persebaran penggunaan lahan pada areal KPHP tahun 2017. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa persentase terbesar itu terjadi pada penggunaan lahan berupa hutan primer. Selanjutnya merupakan data perubahan penggunaan lahan dari tahun 1990 hingga 2015. Nah, perubahan penggunaan lahan ini menunjukkan pola yang dinamis. Berikut merupakan perbandingan penggunaan lahan antara tahun 1990 dengan 2015. Nah, berdasarkan analisa peta penggunaan lahan ini terjadi peningkatan deforestasi. Hal ini disebabkan adanya sentimen negatif masyarakat sekitar hutan terhadap pemberian izin usaha serta intensitas kegiatan pengelolaan kawasan hutan tingkat tapak yang rendah. Nah, berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa faktor kebijakan pemerintah ini memiliki pengaruh yang besar terhadap konversi hutan menjadi non-hutan. Yang pertama melalui skenario BAU. Nah, pada skenario BAU ini luas hutan primer tahun 2025 tidak mengalami perubahan luas. Namun, hutan sekunder ini mengalami pengurangan sebesar 375 hektar dari luas tahun 2017. Nah, perubahan ini diprediksi akan menambah jumlah luasan non-hutan. Berikut merupakan hasil luasan dengan skenario BAU. Terlihat bahwa luasan lahan ini masih didominasi oleh hutan primer. Seluruh penggunaan lahan berupa non-hutan tersebut cenderung berada pada blok pemanfaatan hutan tanaman, karena kondisi kelarangan yang datar hingga bergelombang yang mudah dikelola oleh masyarakat.
Skenario yang kedua yaitu skenario penerapan RPHCP. Sama halnya dengan skenario BAU, skenario ini juga menunjukkan bahwa luas hutan primer tahun 2025 tidak mengalami perubahan luas. Berikut merupakan komposisi penggunaan lahan pada areal KPHP yang terdiri dari hutan primer seluas 92.488 hektar atau setara dengan 72%, dan hutan sekunder seluas 10.385 hektar setara dengan 8,1%, dan penggunaan lahan non-hutan seperti tertera pada slide.